Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada hari ini kita bisa berjumpa kembali dalam perkuliahan metodologi pembelajaran pendidikan agama Islam dengan saya Ahmad Rijalul Umami. Pada kesempatan hari ini kita akan mempelajari terkait pembelajaran kontekstual dalam pendidikan agama Islam. Langsung saja kita ke pembahasan yang pertama. Pembahasan yang pertama adalah definisi pembelajaran kontekstual. Pembelajaran kontekstual adalah strategi pembelajaran dengan menggali pengalaman peserta didik dan mengaitkan antara materi dengan kehidupan nyata. Yang perlu kita garis bawahi bahwa yang namanya pembelajaran kontekstual ini adalah memadukan atau mengaitkan pengalaman peserta didik atau kehidupan nyata dengan materi pembelajaran yang akan kita sampaikan kepada peserta didik. Manfaat pembelajaran kontekstual. Manfaatnya yaitu siswa dapat menerapkan pengetahuannya dalam kehidupan sehari-hari. Sehingga dengan seperti itu materi pembelajaran lebih bermakna karena apa? Siswa bisa menerapkannya ke dalam kehidupan sehari-hari. Pembahasan selanjutnya yaitu prinsip pembelajaran kontekstual. Di sini selain saya menjelaskan terkait prinsip, juga nanti akan saya berikan contoh dalam penerapan pembelajaran kontekstual ke dalam materi pendidikan agama Islam. Untuk prinsip yang pertama yaitu keterkaitan atau relasi. Di sini keterkaitan yang dimaksud adalah mengaitkan materi pembelajaran dengan kehidupan nyata yang dialami oleh peserta didik. Yang mana dalam pembelajaran kontekstual ini kalau diterapkan pada materi pembelajaran pendidikan agama Islam ini sangat luar biasa terkait dan dalam muatan materi pendidikan agama Islam semuanya menyangkut kehidupan nyata sehingga tidak sulit untuk mengaitkan antara materi dengan kehidupan nyata. Sebagai contoh, kalau kita akan menyampaikan materi terkait wudhu. Nah, di sini sebelum membahas lebih lanjut terkait materi wudhu, guru bisa mengaitkan pengalaman peserta didik terkait tentang wudhu, sehingga sebelum ke materi mungkin guru bisa menayangkan gambar seseorang yang sedang melaksanakan wudhu dan guru menanyakan kepada peserta didik kira-kira apakah sudah pernah mempraktekkan sesuai yang ada di gambar. Kalau sudah, apa saja yang dilakukan itu bisa ditanyakan. Sehingga di sini karena peserta didik pernah merasakan atau mengalami, akan mudah sekali mengaitkan antara praktek kehidupan nyata dengan materi pembelajaran. Itu prinsip yang pertama. Prinsip yang kedua yaitu pengalaman langsung. Tadi pada saat materi wudhu, guru mengaitkan antara materi dengan kehidupan nyata peserta didik, dan di sini dalam prinsip pembelajaran kontekstual yang kedua, peserta didik mengalami secara langsung. Jadi di sini tidak diwakilkan, jadi mengalami secara langsung. Agar apa? Agar pembelajaran lebih bermakna. Kalau materi tentang wudhu tadi, sehingga di situ peserta didik harus bisa melaksanakan atau mempraktekkan terkait wudhu. Jadi bisa ditanyakan kira-kira pada saat melaksanakan wudhu apa saja yang dilakukan selama itu. Nah, nanti peserta didik akan menyampaikan terbatas pada apa yang pernah dia lakukan. Langkah selanjutnya yaitu yang ketiga, penerapan applying. Penerapan di sini adalah materi pembelajaran yang ada itu peserta didik bisa menerapkannya. Jadi setelah tadi murid itu menyampaikan terkait apa yang pernah dia alami terkait praktek wudhu, nah di sini guru menyampaikan
materi wudhu secara tepatnya seperti apa, langkah-langkahnya seperti apa, dan ketika sudah diarahkan maka peserta didik menerapkan apa yang seharusnya. Yang keempat, adanya kerjasama atau cooperating. Dalam kerjasama di sini, ketika dibentuk kelompok, di sini peserta didik harus mempraktekkan secara bersama-sama di depan kelas. Selanjutnya yaitu alih pengetahuan atau transferring. Nah, di sini ketika peserta didik mempraktekkan terkait materi wudhu, di sini akan ketika masing-masing kelompok mempraktekkan, maka kelompok lain pun juga akan memperhatikan, dan semisal ada hal yang kurang tepat dan ada yang berbeda, maka kelompok satu dan kelompok yang lainnya bisa saling bertukar informasi dan bisa memberikan pemaknaan yang lebih jelas. Jadi seperti itu untuk mengenai prinsip pembelajaran kontekstual learning ya. Pembahasan selanjutnya yaitu terkait kelebihan pembelajaran kontekstual. Untuk kelebihannya, yang pertama adalah pembelajaran lebih bermakna. Jadi di sini tidak terbatas hanya peserta didik hanya menghafal atau mengingat, tetapi di sini peserta didik bisa menerapkan dalam kehidupan langsung sehingga bermakna ya, karena bisa diterapkan. Yang kedua, menumbuhkan sikap berani. Dengan prinsip yang tadi, yang mana peserta didik harus mengalami langsung dan menerapkannya, ada transferring ilmu di situ, nanti kelebihannya dapat menumbuhkan sikap berani peserta didik. Yang ketiga, melatih kerjasama. Di sini karena yang namanya pembelajaran kontekstual di sini nanti bisa lebih efektif atau efisien jika dengan kerja kelompok. Nah, di situ dalam kerja kelompok itu ada kerjasama sehingga menjadikan peserta didik untuk mempunyai karakter untuk peduli antar sesama. Untuk yang selanjutnya yaitu meningkatkan rasa ingin tahu. Dengan menerapkan materi pembelajaran ke dalam kehidupan nyata akan memberikan rasa ingin tahu peserta didik untuk mendalami secara mendalam terkait materi yang ada. Kelebihan yang selanjutnya yaitu siswa dapat menyimpulkan sendiri. Ketika peserta didik mengalami langsung dan dia bisa memastikan langsung mengenai materi yang dia pelajari, mana yang benar, mana yang salah, maka dia pun bisa menyimpulkan sendiri ya, karena dia mengalami secara langsung. Itu mengenai kelebihan pembelajaran kontekstual. Kelemahan pembelajaran kontekstual yang pertama yaitu siswa yang tidak mempunyai pengalaman akan sulit dalam mengikuti pembelajaran. Jadi di sini ketika tadi kita membahas terkait wudhu, semisal ada peserta didik yang selama itu belum pernah mengetahuinya atau mempraktekkannya, itu akan lebih sulit dibandingkan teman-teman yang lainnya yang sudah praktek. Nah, di sini sebagai kelemahan dari pembelajaran kontekstual. Yang kedua, siswa yang tidak senang dengan model ini akan menghambat kerja kelompok. Maksudnya apa? Karena ketika dalam satu kelompok itu ada beberapa siswa yang tidak aktif atau kurang begitu senang dengan model pembelajaran seperti ini, maka siswa tersebut pasti tidak akan mau diajak kerjasama sehingga memberatkan anggota kelompok yang lain, sehingga anggota yang lain yang mau bekerja itu akan semakin pekerjaannya semakin berat, sehingga dalam proses pembelajaran itu akan menghambat. Yang ketiga, yang terakhir, yaitu kelemahannya adalah pengalaman peserta didik yang berbeda akan menyulitkan peserta didik dalam menyimpulkan. Di sini karena pengalaman peserta didik dari berbagai daerah yang berbeda-beda, maka akan menyulitkan peserta didik yang lainnya dalam satu kelompok untuk menyimpulkan.
Itu saja materi terkait pembelajaran kontekstual. Terima kasih atas perhatiannya. Minta maaf jika ada hal-hal yang kurang berkenan. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.